Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Trafo listrik di SMA Negeri 1 Kudus meledak dan terbakar, ganggu kegiatan belajar mengajar. Belasan hektar sawah di Sidoarjo, Sragen terancam gagal panen karena terendam luapan air dari Sungai Ngablak. Sulit dapat pupuk bersubsidi, Presiden Joko Widodo berjanji pada petani se-Jawa Tengah untuk tambah anggaran subsidi pupuk tahun ini. Trafo listrik yang berada di SMA Negeri 1 Kudus meledak dan terbakar. Peristiwa itu terjadi di saat para siswa sedang belajar di kelas. Trafo listrik di SMA Negeri 1 Kudus meledak dan terbakar pada Selasa siang lalu. Peristiwa ini membuat para siswa panik karena terjadi saat jam belajar. Kepala sekolah mengatakan sempat terdengar suara ledakan kecil sebelum listrik sekolah padam. Saat padam, ledakan itu pun terjadi. Sambil menunggu pemadaman, sementara teman-teman laporan ke PLN, laporan ke dinas pemadaman. Kejadiannya siswa panik nggak, Pak? Anak-anak memang karena itu pusat perhatian lah, anak-anak pada melihat dari sebagian lah, tidak semuanya. Kebetulan ini hari pertama. Nah, ini kan hari pertama, terus kemudian KBM-nya seperti apa, Pak? Nah, kegiatan belajar mengajarnya. Ini tadi sudah terjadwal, karena ada kejadian ini ya sedikit banyak terganggu. Pemadam kebakaran dikerahkan, butuh waktu 30 menit untuk memadamkan api. Untuk personel dari BPD 3 orang dengan 1 unit pemadam, terus ada dari Pol PP 2 unit dengan kekuatan 5 orang seperti itu. Butuh berapa lama? Untuk penanganan alhamdulillah sekitar 30 menit. Meski sudah padam, para siswa tidak bisa belajar efektif karena listrik sekolah padam total. Padahal 2 Januari lalu adalah hari pertama kegiatan belajar mengajar dimulai, tetapi seluruh alat elektronik di sekolah tidak bisa digunakan. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Seorang pemuda jadi korban tabrak lari di perempatan Simpang Benar, Sragen. Korban meninggal di lokasi kejadian karena luka serius di bagian kepala. Tabrak lari terjadi di perempatan Simpang Benar, Sragen Selasa malam. Korban yang merupakan seorang pemotor tewas di lokasi kejadian karena luka serius di kepala. Kerabat korban yang datang ke lokasi tak kuasa menahan tangis mengetahui saudaranya tak selamat. Polisi langsung mengolah tempat kejadian kecelakaan. Dugaan sementara, korban berjalan dari Ngawi menuju Sragen Kota hendak berbelok ke kanan. Namun ia tak menyadari ada kendaraan dari belakang melaju kencang hingga kecelakaan pun tak terhindarkan. Korban ini dari arah timur, kalau saya lihat itu mau belok ke kanan. Nah, mungkin karena kurang hati-hati, karena suasana malam hari, dan akhirnya dia tidak mengetahui dari belakang itu ada kendaraan. Nah, dia pas mau belok kanan, ternyata dari belakang itu ada kendaraan dari arah Surabaya, ya akhirnya terjadi laka. Dan untuk korban memang MD di lokasi. Persimpangan Benar kerap terjadi kecelakaan karena minimnya penerangan. Korban, Danang Wijayanto, telah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Banjir merendam jalan raya hingga perumahan warga di Grobogan. Banjir imbas dari limpasan air bendungan Gelapan yang belum rampung diperbaiki. Jalan Purwodadi Salatiga di Desa Kuaron, Gubuk, Grobogan terendam banjir imbas dari melubernya Bendung Gelapan. Banjir yang terjadi sejak pagi hari ini membuat aktivitas warga terganggu. Apalagi jalan terendam banjir hingga 500 meter dengan ketinggian banjir 80 cm. Motor, mobil, dan truk pun yang melintas harus ekstra hati-hati jika tidak bisa mogok. Bendung Gelapan meluap setelah hujan deras mengguyur sejak Selasa sore hingga malam hari. Sungai Tuntang yang dibendung juga meluap sehingga air melimpas tak terkendali.
Tak hanya jalan raya, ratusan rumah di Desa Ngambakrejo juga terendam banjir. Ada 4 dusun yang terendam banjir, yakni Dusun Ngambak Wetan ada 202 rumah, Ngambak Kulon 248 rumah, Ngerawing ada 212 rumah, dan Ngetuk ada 55 rumah. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 30 cm hingga 1 meter. Setelah beberapa jam banjir Desa Ngambakrejo mulai surut. Warga mulai membersihkan rumah dan perabotan dari rendaman banjir. Warga juga sampai menaruh motor dan barang elektroniknya di atas meja dan kursi agar tidak terendam. Mereka mengatakan banjir kali ini karena proyek perbaikan Bendung 8 yang belum rampung. Sehingga saat hujan berlangsung lama, air tak terbendung dan terbuang ke permukiman dan jalan. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. 2 ruang belajar di SMP Negeri 1 Jenawi, Karanganyar jebol diterjang longsor talut yang berada di belakang sekolah. Akibatnya kegiatan siswa terganggu padahal masa pembelajaran semester genap baru dimulai. Mengawali pembelajaran di semester baru tak berjalan mulus bagi siswa SMP Negeri 1 Jenawi, Karanganyar. Kegiatan belajar mengajar harus terhenti karena 2 ruangan sekolahnya rusak dihantam longsoran talut yang ada di belakang sekolah. Peristiwa yang terjadi pada Senin malam itu merusak tak hanya bangunan tetapi juga berkas dan buku yang tersimpan di 2 ruangan ini. Pihak sekolah memindahkan seluruh kegiatan belajar di ruangan lain. Meski kegiatan belajar tetap berjalan tetapi kurangnya kelas membuat proses belajar lebih cepat. 9D sama ruang T. Yang sebelahnya Pak juga berfungsi juga. Tapi sementara nggak berfungsi. Kalau pasca kejadian kemarin berfungsi nggak? Kegiatan belajar mengajar untuk sementara libur hari ini aja. Ya pulang awal bukan libur. Pulang awal. Untuk besok sendiri mulai normal. Rencana di mana Pak? Di atas atau gimana? Atas banyak Mas. Merespon rusaknya ruangan kelas di SMP Negeri 1 Jenawi, Pemkab Karanganyar mempertimbangkan untuk merelokasi sekolah. Kontur tanah di sekitar sekolah yang rawan terjadi longsor jadi salah satu pertimbangannya. Sebab kegiatan belajar mengajar harus berlangsung tanpa ada ancaman bencana dan memberi kenyamanan siswa untuk menjalankan pendidikan. Supaya risiko-risiko yang mungkin muncul seperti yang kejadian tadi malam itu bisa kita hindari. Kondisinya memang konturnya sangat-sangat kurang mendukung untuk kegiatan pendidikan. Mungkin di beberapa titik di bawah akan kita cari alternatif untuk bisa mencari relokasi yang tepat untuk sekolah ini. Mudah-mudahan ada nanti secara simultan kita akan koordinasikan lebih lanjut. Kejadian longsor di SMP Negeri 1 Jenawi bukan kali pertama. Pihaknya mengkaji rencana pemindahan lokasi sekolah. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar.